apa yang sangat efektif itu adalah ini jadi diskusi. Jadi saya akan tanya kepada teman-teman, what you actually have in mind habis itu. Alright. So, ini sedikit tentang saya. Saya biasa dipanggil Jimmy. 2 startup yang setelah saya jalankan. Yang pertama baca, mungkin teman-teman nggak tahu itu apa, karena biasanya itu kita di tahun 2015, 2016 yang kita besarnya gitu. Lalu yang kedua adalah kita lulus perusahaan saya sekarang, dan sebenarnya cukup fortunate karena saya udah embark on this adventure. Jadi sedikit tentang kita lulus. Kita lulus adalah platform job nomor 1 di Indonesia. Kita Series A company. Kita dapat funding dari Tiger Global. Salah satunya investor kita juga dari Mbak Helen, Indogen Capital. Kita dapat funding juga dari Go Ventures yang baru jadi Arger gitu. 1,5 juta pengguna aktif bulanan ya ada di 250 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Tahun lalu, alhamdulillahnya kita dinobatkan sebagai aplikasi terbaik versi Google Play tahun 2022. Jadi Google Play datang, mereka bikin acara, habis itu Pak Sandiaga Uno juga datang, salaman tangan, foto bareng dia. So, was a good experience overall gitu. Itu yang satu. Yang kedua adalah baca. Baca ini saya bilang itu salah satu kegagalannya saya. Saya udah raise money banyak banget. Kalau dirupiahkan, duit yang kita raise, bukan valuasi perusahaan ya, itu sekitar 700 miliar rupiah. Bentuk dalam dolar, ada di rekening banknya perusahaan kita. Saya ada di 3 market, Middle East, North Africa, di Brazil, dan Indonesia. Saya pribadi, saya take care of Indonesia dan juga Brazil. Dari sisi download, hampir 100 juta di seluruh dunia. Tapi masalahnya itu adalah di market-market ini, monetization capability itu nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ada di series C, biasanya itu kalian tuh diminta oleh investor, revenue lu mana, profit margin lu mana gitu. So if you cannot do that, itu bakal posisi yang sangat susah untuk kalian gitu. So that's a little bit tentang 2 startupnya saya. Dari sisi areas of expertise, saya kebanyakan ngurusin, saya bukan orang produk, saya bukan orang tech, tapi ngerti sedikit lah tentang produk dan tech. Saya lebih ke product market fit, jadi tema yang cocok untuk idea validation ini. Terus habis itu bagaimana ngurusin go to market. Go to market apa sih, Jim? Yaitu istilahnya bagaimana kita ada strategi supaya kita bisa conquer our first set of users-nya kita. Lalu management sama leadership. Tim saya sekarang ada sekitar 250 orang. Dan yang terakhir adalah growth dan bagaimana scale bisnisnya supaya bisa besar kayak gitu. So, ini saya masukin sedikit my proudest achievement. Jadi, my proudest achievement adalah pada saat saya realize bahwa anak-anak intern yang bergabung sama saya setelah 9 bulan, mereka itu lebih jago daripada saya dalam social media. Jadi cerita sedikit ya, mereka tuh kayak teman-teman di sini yang udah lulus atau baru mau lulus. Karena kan saya startup ya waktu itu. Artinya saya nggak ada funding sama sekali, duit bukan dari investor. Artinya semua orang yang istilahnya kita gaji itu harus datang dari kantong saya dan kantong partner saya. Dan kita nggak banyak duit by any chance. So, kita nggak hire full time. Apa yang kita lakukan adalah kita hire intern yang kita gaji 2 juta rupiah. Setelah kita gaji 2 juta rupiah tersebut, kita didik sama mereka. Setiap hari 1 jam ngobrol sama saya, meeting sama saya, dan alhamdulillahnya mereka mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Dan akhirnya setelah 9 bulan, pada saat saya ngobrol dan meeting sama mereka, saya realize bahwa, oh gile, mereka udah lebih jago dari saya. So, itu adalah proudest moment-nya saya. Bukan saya raise 50 juta dolar ya, bukan raise 700 M. Tapi benar-benar impact apa yang saya telah berikan kepada mereka itu saya sangat sangat bangga atas itu. Ya, of course saya nggak bisa take credit-nya. Itu juga gara-gara mereka yang mau bekerja keras, mau saya bawelin, mau improve on a day-to-day basis gitu. So that's a little about myself. Ada pertanyaan tentang saya atau background saya? Nggak ada? Oke.
Oke, so moving on sedikit. Ini tentang rules-nya hari ini. Jadi very simple, saya breakdown-nya tersebut. Saya akan share kepada kalian tentang realita. Oke? Jadi realita itu adalah the law of nature. Seperti di dunia ini kita istilahnya ada gravitasi. Jadi di startup itu juga ada tanda kutip gravitasinya. Dan kalian harus benar-benar paham tentang realita ini supaya kalian bisa memposisikan diri untuk save yourself atau meleverage gravity tersebut supaya kalian bisa lebih bagus lagi. Jadi realita ini kalian nggak bisa kabur dari sana. Kalian harus mengerti dan setelah kamu mengerti tersebut, kamu harus bergerak di dalam tanda kutip kotaknya realita tersebut. Contohnya gravitasi, kita nggak bisa lompat lebih dari 3-4 meter kan? Tapi setidaknya kita bisa istilahnya latihan supaya kita bisa lompat lebih tinggi. Kalian benar-benar harus paham bahwa realita itu ada pada saat di startup. Saya mau cuma share 2 hari ini. Dan saya harap 2 hal yang ini sangat fundamental supaya kalian benar-benar tahu dan kalian bisa navigate ke depannya. Dengan ada realita tersebut, saya juga akan share case study karena teori doang buat apa gitu kan. Dan ketiga adalah best practices, sesuatu yang saya jalankan juga untuk mengatasi realita-realita yang ada. Oke, so number one, udah saya sempat share kepada teman-teman. Jadi feel free untuk stop saya anytime. Mau ask questions silahkan. Saya bakal pick some of your names, terutama yang nggak masukin kamera untuk nanti diskusi sama saya. Dan kedua adalah jangan panggil saya Pak. Kalau panggil saya Pak, saya stop kelasnya ya. Oke? Dan yang terakhir, turning on your camera, kameranya teman-teman untuk dinyalain. Saya sangat encourage itu supaya saya bisa lihat teman-teman juga apakah teman-teman istilahnya ada pertanyaan atau apapun. Oke? So ini adalah bahasa yang saya bisa, bahasa Inggris, Mandarin atau bahasa Jawa saya juga bisa ngomong. Oke. So untuk hari ini very simple, kita ngomong pakai bahasa Indonesia campur sama bahasa Inggris aja. Sip. Oke, cool. So ini adalah realitas 1. Oke. Realitas 1 kalau misalnya untuk kita simply ngomong survey, validate nothing, purchases atau pembelian memvalidasikan semuanya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kalian sebagai founder atau kalian akan jadi co-founder, topik yang kalian pakai, kadang-kadang kalian harus berpikir sebagai seorang product manager. Kalau kalian adalah seorang product manager, apa yang membedakan product manager yang bagus dan product manager yang jelek? Product manager yang jelek, dia itu akan ngomong sama target marketnya. Contohnya, hey, Mas Budi, contohnya target marketnya. Kamu istilahnya, kalau misalnya saya ada produk ini, kamu bakal pakai nggak? Ya, si Mas Budi pasti bakal bilang, bakal pakai. Gitu. Contohnya tadi Mas Hizkia sama Mas Agus bilang, ada istilahnya dashboard begitu. Kalau kalian tanya kepada user itu pasti bakal bilang bahwa, oh ya, itu keren banget. Ini bakal ngebantu gue banget. Tapi pada saat kamu sodorin produknya tersebut, belum tentu mereka mau beli loh. Padahal mereka udah bilang iya. Jadi pada saat si klien atau target market kamu bilang bahwa mereka akan menggunakan produknya kamu, belum tentu mereka akan benar-benar membelinya pada saat mereka harus melakukan pembelian. Dan setiap kali mereka bilang pada kalian bahwa oke, gue bakal pakai produk lu ya. Kalian jangan percaya deh. Karena tentu yang kejadian. Mereka nggak enak hati atau bilang istilahnya, oh ya menarik, tapi belum tentu istilahnya mereka akan pakai gitu. So same case sama Elizabeth sama Laura. Kalau misalnya, sorry, stage-nya kalian ada di mana? Kalian ini apakah udah ada reseller yang menjual tteokbokki dan makanan-makanan Korea kalian? Masih di mute. Halo Kak. Oh, bisa dengar. Ya. Kenapa tadi resellernya? Udah menjual produk kalian atau kalian masih tahap survei? Oh sudah. Kita sudah jual.
Oke, Kita biasanya ikut event sih Kak untuk perkenalin produk kita, terus sekalian buat nge-boost penjualan itu kita ikut event. Jadi kalau di kampus kita tuh banyak banget event. Salah satunya yang udah kita ikutin itu kemarin event Bazar Integrative Survival Experience yang diselenggarain sama Pak Felix. Nah di situ kita udah berhasil menjual produk kita 300 porsi sehari waktu itu. Oh, wow. Oh, keren banget. Selamat ya. Udah bisa sampai segitu. Oke, awesome. Nanti kayaknya saya yang belajar dari kalian. Istilahnya gimana cara kalian marketingin. Oke, super. So, mungkin saya tanya kepada teman-teman. Di sini, Mas Pandu, Bunga, apakah istilahnya kalian di stage mana? Kalian udah survei atau udah ada yang penggunaan produk kalian? Hai, Mas Pandu, bisa dengar nggak, Mbak Bunga? Halo. Oke, no worries. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nanti Pak Mas Pandu went to the toilet, ke toilet ya mungkin. Oke, no worries. Oke, mau share nggak siapa yang udah ada di di steps mana aja? Udah survei atau udah yang penggunaan? Mbak Cika? Ya, Ya, boleh jelasin produk kamu sekarang di mana dan kamu di tahap mana ya? sebelumnya perkenalkan nama saya Cika, saya perwakilan dari company Soulbite. Untuk saat ini saya sudah ada di tahap sudah selling ya, sudah attend ke beberapa bazar juga, dan bazar selanjutnya itu saya akan menghadiri bazar di event presiden nanti hari Sabtu. Itu kami akan membuka open booth. Mbak Cika, kamu jual produk apa kalau boleh tahu? Oh iya, saya lupa. Saya jualan street food Korea. Oh, Street food Korea, terus? with authentic taste. Produknya itu odeng, topoki, dan mandu. Untuk mandu sendiri kita kombinasi dengan sambal Indonesia karena kami ingin sesuatu yang baru dan tradisional juga. Understand. Jadi kamu direct to consumer ya jualannya? Yes. Oke. Kamu ngambil produk dari Laura sama Livia nggak atau produk sendiri? Sendiri. Understand. Oke. So, oke. Saya lanjut ya kalau gitu. Oke, Yes. terima kasih. Thank you. Nice to meet you. So, ini adalah cerita tentang New Coke sama Classic Coke. Saya nggak tahu teman-teman istilahnya udah aware belum bahwa dulu itu ada yang namanya tuh New Coke. Dan jujur ngomong saya juga istilahnya belum cukup tanda kutip tua untuk tahu ada New Coke ini. This is actually a very interesting case study. Di mana pada saat di tahun 1980 si beberapa research and development-nya Coca-Cola tersebut, mereka itu membuat formula baru namanya New Coke. Ya pada saat itu namanya bukan New Coke. Tapi kalau teman-teman tahu tentang Coca-Cola itu istilahnya dia dibuat tuh di tahun 1900-an sebelum Perang Dunia Kedua gitu. Jadi orang-orang itu istilahnya udah grow up besar dengan istilahnya Coca-Cola. Jadi ada attachment kan istilahnya dengan Coca-Cola tersebut. Contohnya saya sendiri, saya grow up dengan bakmi, nasi uduk, bakwan, dan lain-lain. Jadi attachment-nya itu udah sangat kuat gitu. Nah, jadi di tahun 1980 tersebut, tim research and development-nya formulanya itu udah jadi. Dan mereka itu dites secara internal tim Coca-Cola. Dan mereka bilang, enak nih rasa Coca-Cola barunya gitu. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka keluar untuk melakukan survei kepada istilahnya target-target usernya mereka. Jadi
di Amerika tersebut kan namanya states. Jadi banyak states yang mereka lakukan, di mana di states-nya tersebut tuh di jalanan mereka melakukan blind test. Teman-teman familiar dengan blind test? Okay. So with regards to the blind test tersebut, mereka ada 3 produk. Okay. Dan di cup-nya itu nggak ada brand sama sekali. Tapi di 3 cup, cup pertama adalah cup Coca-Cola biasa, yang kedua adalah Coca-Cola yang baru, dan yang ketiga itu adalah kompetitor, Pepsi. Habis itu diajarin, dan orang-orang yang datang tersebut, mereka itu istilahnya mencoba mana nih yang enak. Jadi setelah ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang yang datang tersebut, mereka bilang bahwa Coca-Cola yang baru tersebut rasanya tuh lebih enak. Mereka tes lagi ke kota lain, tes lagi ke kota lain, tes lagi ke kota lain. Dan hasilnya itu istilahnya udah konklusif. Bahwa mayoritas lebih dari 70% orang lebih suka Coca-Cola yang baru. Now, kalau misalnya kamu sebagai CEO-nya Coca-Cola pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu ada 3 pilihan loh. Pilihan satu adalah formula Coca-Cola yang baru, yang orang-orang bilang bahwa, ini enak banget, kalian buang. Itu adalah opsi satu. Yang kedua adalah, kamu jual formula Coca-Cola baru dengan Coca-Cola yang lama. Tapi kalau misalnya kamu jalanin ini bakal kanibal kan? Target audiensnya sama, rasanya tuh mirip-mirip, dan harganya juga pasti mirip-mirip. Akan mengkanibalkan satu sama lain. Si ketiga adalah kamu jual hanya the new Coke, tapi Coca-Cola yang lama, kamu benar-benar tarik dari marketnya. Contohnya ya, kalau misalnya ada di Indonesia, kamu tarik dari Indomaret, tarik dari Alfamart, Transmart, Carrefour, Giant, tarik dari semuanya, sehingga tidak ada Coca-Cola yang lama lagi. Cuman jual Coca-Cola yang baru. Oke, so maybe saya diskusi sama teman-teman. Ya, saya tanya Mbak Nurul deh. Mbak Nurul, kalau kamu jadi CEO-nya, apa yang akan kamu lakukan? Mbak Nurul, halo. Okay, so Hizkia, no, I know you are there. Apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya kamu CEO Coca-Cola-nya? Tarik yang lama, jual yang baru. Tarik yang lama, jual yang baru. Oke, jadi itu exactly CEO Coca-Cola-nya yang lakukan. Benar-benar kayak gitu. Tahu nggak hasilnya gimana, Mas Hizkia? So, let me share with you. Flop besar. Jadi setelah 5 tahun kemudian, New Coke-nya tuh benar-benar ditarik balik, dan akhirnya Coca-Cola yang lama lagi tuh dijual. Makanya sekarang ini, mungkin yang Mas Hizkia lihat, itu Coca-Cola itu ada kata-kata klasik. Klasik Coca-Cola tersebut mencerminkan Coca-Cola yang lama, gara-gara istilahnya masalah ini yang terjadi. Dan tahu nggak Mas Hizkia, kenapa pada saat orang bilang bahwa, survei ya, dia bilang bahwa Coca-Cola yang baru rasanya tuh enak banget tuh, gitu. Tapi mereka nggak beli. Do you know why? Kadang-kadang survei itu tidak bisa capture sama sekali. So, apa yang terjadi itu adalah, balik lagi, mereka tuh grow up dengan Coca-Cola, jadi mereka ada rasa, tanda kutip, sayang sama Coca-Cola yang rasa lama. Mereka spend the Christmas together, anggaplah kayak teman-teman, spend Lebaran, spend istilahnya jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke puncak, ke gunung, jalan-jalan ke luar negeri, kalian minum Coca-Cola. Tiba-tiba produk itu yang sebenarnya sangat strongly associated dengan kebahagiaannya teman-teman, dicabut sama pabriknya. Marah dong kalian sebagai konsumen. Jadi itu yang terjadi. Dan akhirnya komplain tersebut tuh ada 40.000. Ini komplain di tahun 1980 nggak sama ya sama komplain kayak sekarang.
komplain dulu itu kalian harus tulis buku, nulis, kalian masukin amplop ke post office, dan kalian kirimkan. So, 40.000 komplain itu nggak sama dengan bintang 1 di Google Play sekarang. Itu istilahnya effortnya itu sangat kecil. Dan yang kedua, alasan kenapa itu gagal adalah rasanya itu terlalu manis. Orang-orang mungkin pertama kali bilang, oh enak ya gara-gara manis. Tapi setelah mereka minum dengan dosis yang banyak, mereka tuh nggak suka. So, the moral of the story itu adalah you never ever trust hasil survei. Kalian hanya bisa trust apabila kalian telah roll out kepada market, dan market itu melakukan pembelian, dan pembelian lagi. So, that's how it actually works. Oke? Dan ini adalah best practices 1. Oke? Kalau misalnya kalian mau launch new product tersebut, kayak Coca-Cola yang baru tersebut, kalian sebaiknya deploy kepada 2 tempat dulu. Contohnya di Jawa Tengah dulu deh, sama Jawa Barat dulu. Lihat nanti istilahnya statusnya itu gimana. Jawa Tengah sama Jawa Barat udah bagus, ya udah deploy lagi ke Jawa Timur sama Jakarta dan juga Banten gitu. So, kita harus bisa melakukannya tuh via step by step, supaya ujung-ujungnya itu kalau misalnya flop, jangan flop banget, nggak segede gitu. So, itu adalah yang pertama. Oke, lalu best practices kedua, mungkin saya mau diskusi. Teman-teman yang masih di sini siapa? Laura atau Elizabeth atau Cika? Saya mau ngajak diskusi. Are you guys there? Halo. Kak, Yap. halo. Sorry Kak, Livia sama Laura ini ada jadwal meeting organisasi, jadi mungkin nanti discussion-nya mereka bakalan bales jawab Kakak lewat chat. Oke, ya udah. Oke, iya. Yap. So anyway, ini buat teman-teman kalau misalnya masih available bareng aja. Jadi kayaknya sebaiknya saya akan pick orang yang turn on the camera deh supaya saya lebih enak juga ngomongnya. Oke, so, contohnya Mas Rizkia dan teman-teman di sini, kamu adalah seorang co-founder, oke? Dan kamu mempunyai B2B SaaS product. Kayak yang kamu lakukan sekarang, Mas Rizkia. Jadi case study-nya sama Mas Agus. Jadi case study-nya sebenarnya itu cocok banget sama yang kamu punya sekarang. Dan produknya kamu hanya bisa selesai kamu produce dalam 6 bulan ke depan. Oke? Jadi sekarang itu kamu masih kosong. Kamu ada 2 opsi sebagai co-founder. Opsi pertama itu adalah kamu alokasikan 100% waktu kamu, ngobrol sama user, survei mereka, dan kamu improve produknya kamu. Kamu hanya menjual 6 bulan kemudian setelah produk kamu benar-benar launching. Yang kedua adalah kamu split 50% waktu kamu talking to users, dan 50% waktunya kamu akan menjual produknya kamu, tapi dengan early bird discounts. Early bird discounts. Contohnya harga 1 bulannya, harganya 2 juta. Tapi karena kamu bilang, oke, karena kamu percaya sama saya jualnya kepada kamu 1 juta rupiah. Oke? Nah, kalau kamu, apa yang akan kamu lakukan? Untuk orang yang mau jawab, silakan turn on the mic. Kalau enggak, masukin ke chat juga boleh. Think about it, pikirin. Apa yang akan kamu lakukan? Bolehkah saya menjawab juga, Jimmy? Yeah, of course. Helen, go for it. Kalau saya bakal pilih yang kedua. Jadi tetap jual dengan early bird promo gitu, promo diskon. Yeah, why do you do that, Helen? At least bisa validasi kalau misalnya ada yang walaupun price point-nya pasti bakal lebih murah dengan diskon, tapi paling nggak bisa validate kalau misalnya ada demand for it, people are willing to buy. Oke. Thank you, Helen. Mas Rizky mau jawab? Let me know your ideas. Kayaknya pilih yang A sih. Kamu pilih A. Oke, sip.
So, ini adalah opini saya. Saya akan lakukan B. Jadi saya cerita sedikit. Kamu dulu pernah main BlackBerry nggak, Mas Rizky? Pernah. Pernah kan BlackBerry? BlackBerry kan HP-nya tuh mati, habis mati itu masih ada BBM. Ingat nggak? Iya, betul. Anaknya SCTV, anaknya bos SCTV, dia tuh ngebeli license-nya dari Kanada untuk ngebesarin BBM di Indo. Jadi yang dia lakukan itu adalah dia tahan terus BBM-nya ini. Terus dia kerjasama sama Alibaba. Kamu tahu Alibaba kan? Ada Alipay dan lain-lain. Oke. So, Alibaba tersebut, mereka tuh gede dengan Alipay. Alipay itu adalah kayak GoPay dan OVO yang membesarkan tanda kutip pembayaran pakai QR code di China. Oke. Dan dia mau mengintegrasikan anaknya SCTV, mau integrasiin itu semua gitu. Nunggu sampai udah perfect dulu, baru dia rilis produknya. Bam, waktu dirilis, what happened? Jumlah pengguna BBM makin lama itu makin sedikit. Karena itu terlalu lama. Speed di startup itu sangat krusial. Kamu kalah 1 bulan, 2 bulan, itu bisa membedakan antara hidup dan mati untuk startupnya kamu. Dan apa yang paling penting, kalau misalnya kamu rilis produk duluan, seperti Helen bilang, kamu bisa validasiin ide. Dan ini adalah konsep yang sangat penting. Saya mau share hal ini. Dan kamu ngomong tentang pain points kan? Saya yakin Mas Rizky pada saat lu dulu ngobrol sama kliennya, lu ngobrol tentang pain points-nya mereka. Pasti kan? You talk about their pain points. Orang tuh banyak mengerti tentang pain points, tapi benar-benar paham tentang pain points tersebut tuh sangat jarang. Saya jarang banget ngobrol sama founder yang benar-benar ngerti pain points. Secara surface level, di permukaan mereka tahu pain points itu apa. Tapi ngedalam, ngedagingin, a lot of people don't understand. Oke, saya akan istilahnya ceritakan dengan sisinya ini. Customer-nya kamu. Kepalanya mereka tuh benar-benar terbakar. Benar-benar imagine ya. Benar-benar imagine bahwa kepalanya mereka tuh terbakar. Ada api di atas kepalanya. Dan di kamar kamu sama customer-nya kamu tersebut, kamu nggak ada produk apa-apa lagi. Tapi produknya kamu, yang versi 01 produknya kamu, adalah batu bata. Batu bata. Kamu nggak ada produk lebih bagus. Menurut kamu, kalau dia benar-benar pain points-nya separah itu, dia bakal beli batu batanya kamu nggak? Kepala dia kebakar. Nggak ada opsi lain. Bakal nggak? Bakal kan? Walaupun istilahnya dia ngambil batu bata untuk coba matiin apinya, kepala dia tuh bisa memar gara-gara batu bata tersebut. Tapi dia nggak ada pilihan lain. Dia akan menggunakan batu batanya kamu untuk memadamkan api di atas kepalanya. Jadi ini apa yang saya ingin sampaikan itu adalah produknya kamu UI UX-nya sejelek apapun. Kalau misalnya pain points-nya tuh benar-benar ada, mereka akan beli batu batanya kami untuk coba mematikan api yang ada di atas kepalanya mereka. They will do that. Jadi kamu sebagai co-founder, Mas Rizky, Mas Agus, jangan pernah takut UI UX kamu tuh tak jelek. Kalau kamu benar-benar ketemu pain points-nya mereka, UI UX sejelek apapun mereka akan pakai produknya kamu. Kamu jangan tunggu kayak Dana, oh aplikasinya udah bagus, ininya udah bagus, baru kamu rilis ke market. Karena window-nya kamu kadang-kadang tuh sangat terbatas. Kadang-kadang kompetitor yang lebih berani, contohnya menjual batu bata. Of course, terus kamu nunggu sampai istilahnya kamu ada air versi 03 ini, kamu pasti kalah. Startup atau customer akan secara natural mendukung perusahaan-perusahaan yang berani lebih cepat keluar walaupun UI UX-nya jelek. Jadi asalkan customer-nya kamu ada pain points yang separah itu, kamu bisa balik ke dalam produknya kamu dan kamu revise your product. Membutuhkan waktu dari versi 01 ke versi 02 untuk jadiin karpet. Dari versi 02, kamu 6 bulan lagi menggunakan air. Dari versi 03, kamu jadi versi 04, jadi pemadam api. Versi 04 memang paling bagus,
Tapi kamu nggak boleh nunggu sampai versi 04 sampai kamu ngejual barangnya kamu. Saya udah ngelihat banyak banget perusahaan yang nunggu sampai versi 03 dan versi 04 sampai mereka rilis dan akhirnya mati sama kayak Dana. So jangan idealis. Kamu nggak boleh idealis sebagai founder. Oke, make sense? Make sense? Oke. Yep. Oke. Tapi Sip, go for it. apakah ini strategi yang diterapkan terus-terusan kalau misalnya ada produk baru, ataukah misalnya gini, saya pernah pengalaman jualan makanan. Awalnya sih memang pilih choice yang B tadi, sambil nyempurnain sambil jual 50-50. Tapi terus ada menu baru pakai strategi yang sama. Tapi akhirnya saya buka waktu itu burger, sebelah-sebelahan ada juga burger. Dia ngeluarin menu yang saya lagi buat, saya lagi desain. Akhirnya jadi kalah gitu. Karena dia awalnya dia jadi lebih cepat. Dia 100% yang tadi pilih choice yang A, tapi cuma untuk waktu mendesain itu produk itu dia lebih cepat gitu. Jadi kalah kesananya juga. Sementara waktu itu si produk saya belum jadi. Nah, kalau dijual setengah-setengah kan juga nggak etis juga gitu. Understand. Hey, thank you for the question. Ini restoran ya, dan kalian ada view nggak? Kalian ini banyak orang yang suka drakor. Maybe orang paling dekat saya tanya kepada Mbak Laura. Mbak Laura, kamu nonton drakor nggak? Nonton, Kak. Nonton drakor. Jadi By the way, aku Livia soalnya yakin awal. Yeah. So you Elizabeth, okay. So Mas Rizkia, jadi restoran dan juga startups, ya orang bisa istilahnya samakan. Tapi menurut saya itu sangat berbeda. Kenapa saya ngomong drakor tersebut? Sekitar 3 bulan lalu, saya tuh dicekokin sama istri saya untuk nonton satu. Ini namanya Amazing The Genius Spike. Pernah dengar nggak Genius Spike? Mungkin dari list di view. Belum pernah ya. Jadi anyway, si Pike itu kayak tanda kutip chef terkenal, Chef Arnold di Indo. Jadi kayak Chef Arnold-nya tapi versi Korea gitu. Untuk restoran, strateginya tuh ada sedikit beda. First impression really matters. Dalam istilahnya 2 minggu, kamu istilahnya harus bisa fill 80-90% dari istilahnya tempat duduknya kamu. Kalau misalnya produknya kamu istilahnya nggak gitu bagus, orang itu akan ngomong dan mereka nggak akan comeback. The success of any restoran tersebut adalah apabila orang-orang datang dan setelah itu mereka balik lagi mengundang teman-temannya atau keluarganya. Lebih banyak orang yang melakukan hal tersebut, istilahnya itu akan bagus buat perusahaan kamu. Karena ujung-ujungnya apa yang saya share di sini hanya istilahnya applicable kepada produk-produk yang istilahnya belum ada solusi di market. Contohnya kamu punya B2B nih, Mas Rizkia. Kamu belum ada produk di market, atau istilahnya kamu salah satu yang awalnya tersebut. Nggak banyak orang tahu B2B produknya kamu. Tapi kalau burger, semua orang tuh udah tahu. Kompetitor kamu banyak. Kamu pada saat go out in the market, you have to go out with a bang. Harus ada diferensiasinya. Berbeda dengan konsep yang kita ngomongin sekarang. Does that make sense, Mas Rizky? Oke, got it. Yep. Oke, sip. Saya lanjut ya. Oke, sip. Oke, jadi apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya konsepnya itu produknya kamu memang belum ada solusi di marketnya. Kamu udah launch break-nya kamu di market. Setelah 3 bulan, nggak ada orang yang melakukan pembelian batu batanya kamu. Ada beberapa possibility. Possibility satu adalah kesakitan atau pain points yang customer kamu rasakan itu belum begitu sakit. Jadi mereka mungkin, kepala saya sakit,
Tapi istilahnya tidur, istilahnya sakitnya tuh udah bisa hilang gitu. Nah, contoh yang paling mudah adalah contoh kalau misalnya dari kamu sendiri ya, saya sendiri ini pernah mengalami juga. Kamu ada handphone, oke? Dan handphonenya kamu dalam dalam setelah kamu pakai 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, HP-nya kamu tuh tiba-tiba istilahnya baterainya udah nggak tahan lama gitu kan. Dan apa yang kamu lakukan itu adalah, tapi kamu nggak ganti HP-nya kamu. So, apabila kamu nggak ganti HP-nya kamu, it means that istilahnya ada pain point, tapi pain point-nya nggak gitu sakit. So, kalau misalnya kamu adalah suatu perusahaan yang istilahnya berharap untuk membantu orang mengganti baterainya tersebut, apakah kamu akan besar? Saya rasa enggak sih. Karena at the end of the day, the pain point is actually not painful enough gitu. Okay, sip. Now, moving into the second one adalah produknya kamu tidak solve masalah-masalah yang ada oleh customer-nya tersebut. Kalian nonton Gadgetin nggak? David Gadgetin di YouTube. Pasti pernah kan? I'm not sure, Liz, kamu nonton nggak Gadgetin di YouTube yang review handphone biasanya? So anyway, si Gadgetin itu pernah nge-review produknya ini gitu. Jadi kalau kamu lihat gantungan ini istilahnya ngebantu kamu ngegabungin istilahnya plastik-plastik belanjaannya kamu. Tapi pain point-nya masih sama kan? Produknya tuh masih berat, barang-barangnya masih berat. Dan saya rasa istilahnya produk ini nggak ngebantu solve the pain points. Jadi ini juga istilahnya salah satu fallacy atau salah satu masalah yang sering terjadi. Kamu pikir bahwa ratingnya bagus, artinya orang-orang tuh suka. Kayak contohnya di app ratingnya bagus, artinya it solves the pain points. Tapi itu belum tentu. Contohnya produk yang ini, gantungan tersebut, dia hanya menjualnya 60, nggak banyak sama sekali. So, does it actually help or not? Gitu. For me, it doesn't help. And at the end of the day, if you're the CEO of this company yang ngejual gantungannya tersebut, what do you do? I think most likely you have to come up with new products. Gitu. Alright, so it's something yang bisa terjadi. Gitu. By the way, udah 17.55, mau istilahnya maghrib dulu nggak? Mungkin saya balikin ke Mbak Gita dulu deh. Ya, boleh Kak, kita break dulu 17.55 sampai 18.10 ya. Barangkali Kak Jimmy mau cari ruangan dulu juga. Tapi teman-teman jangan live ya. Boleh off cam, tapi jangan live, nanti 18.10 kita mulai lagi. Ya. Oh ya Kak, maaf ya saya off cam soalnya saya lagi di perjalanan. Okay, sounds good. Thank you. Oke Kak. Alright, speak soon guys.
Halo, halo. Hai. Udah pada balik? Hey, Alan. Hi, I'm back here. Hey, And okay. Hiskia is also here. Yeah, okay. Okay. Awesome. Saya continue ya. Oke, sip. Alright. Whoops. Oke. Sebentar ya. Udah kelihatan ya screen saya? Is it good? Oke. Sip. Let me quickly do this. So, Hiskia, thank you untuk apa namanya? Turn on your camera. Karena biasa kalau online gini saya susah ngomongnya dan biasanya kedengaran orang turn on camera tuh saya jauh lebih efektif. Anyway, let me continue. Sorry Pak, nanti mungkin agak di tengah-tengah saya. It's okay. It's okay. Do what you have to do. Oke. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, ya, jadi kalau misalnya kita belum sampai product market fit tersebut, hal yang terburuk yang kamu lakukan itu, dan kamu belum make sure bahwa klien akan membeli barangnya kamu, adalah kamu nge-upgrade produknya kamu ke versi 02, 03, dan 04. Memang istilah UI UX-nya, jadi keren ya, jadi bagus ya. Tapi kalau misalnya kamu belum mengerti atau memvalidasikan bahwa mereka akan membeli produk kamu atau enggak, ngebagusin UI UX tersebut itu nggak akan membantu kamu. Kamu hanya wasting your time tanpa istilahnya ada jaminan bahwa produk kamu itu akan dibeli. Jadi, if that happens, orang-orang nggak ngebeli sama sekali, what do you do? Kalau kamu nggak rasa bahwa orang belum pakai, kamu harus assess the realita. Apa sih? Kenapa sih orang nggak ngebeli? Biasanya, balik lagi, ada dua hal. Hal kedua yang no product market fit itu adalah the bigger problem. Kita bisa define nggak ada product market fit itu, contohnya kayak gantungan tadi ya, gantungan yang rentengan belanjaan tersebut. Produk kamu nggak ada product market fit. Kamu nggak ketemu the right target market. Nah, Mas Rizky, Mas Agus, kemungkinan buat produknya kamu, mungkin kamu ada product market fit, tapi kamu nggak capai the right target market juga. Karena B2B itu agak kompleks. Kamu mungkin ngomong sama satu orang yang istilahnya pikir bahwa adalah championnya kamu, memikirkan bahwa produknya kamu akan membantu masalahnya mereka. Tapi orang yang mempunyai keputusan bukan di orang tersebut. Pengambil keputusan adalah orang lain. So, kamu harus bisa mengerti bahwa itu adalah suatu kejadian pada saat kamu menjual produk secara B2B, kamu juga harus assess who is the decision maker. Penggunanya siapa, decision maker-nya siapa, champion-nya siapa, detractor-nya siapa. Masalah terbesarnya kamu terjadi apabila decision maker-nya adalah detractor-nya kamu. Gitu. Biasanya decision maker sama penggunanya bukanlah orang yang sama. Bukan orang yang sama. Jadi usernya biasanya championnya kamu. Dan kamu harus cari cara supaya usernya tersebut atau championnya kamu bisa menginfluence decision maker-nya tersebut. Makanya tadi saya bilang, kamu sebagai produk B2B, kamu harus nurture championnya kamu itu siapa. Kalau misalnya kamu nggak melakukan itu, produknya kamu akan nyangkut. Masalahnya B2B adalah begitu. So you really have to nurture your champions. Understand championnya kamu siapa. Wait, saya tanya deh, Mas Rizky sama Mas Agus. Lu udah ada gambaran nggak championnya kamu itu siapa? Udah ngobrol dong sama mereka berkali-kali dong. Ada ide nggak siapa? Sorry Pak, tadi apa campaign? Champion artinya kayak lu paling suka produk apa sih? Anggap lu adalah iPhone ya, dan lu pengguna sejati iPhone. Dan kamu kasih tahu kepada orang lain, oh iPhone tuh keren banget. You are the champion of the product. Belum analisa sama. Think about it. Karena itu critical banget buat kamu. Oke? Think about it. Decision maker-nya siapa, detractor-nya siapa, champion-nya siapa. Alright? Oke, saya akan move on. Oke, jadi ini mungkin, saya nggak tahu ini cocok di siapa, tapi kalau misalnya kamu adalah
Bagaimana kamu tahu bahwa kamu udah dapat product market fit? Idea kamu udah tes. Kalau misalnya kamu adalah produk konsumen yang bentuknya itu free, kayak Facebook, kamu harus melihat retention rate dan juga session times. Oke? Tadi ingat nggak lesson yang satu? Realita pertama adalah walaupun UI UX produk kamu jelek, istilahnya kalau usernya kamu session time sama retention rate-nya tinggi, artinya kamu udah dapat product market fit. Teman-teman dulu pasti pakai Facebook kan? Saya mau kasih lihat seberapa jelek UI UX Facebook pertama-tama. Oke? Ini adalah UI UX Facebook pertama-tama di tahun 2005. Nggak ada like button, nggak ada video, nggak ada feed, nggak ada apapun. Jadi di launching di beberapa universitas terbaik, Harvard, Stanford, dan lain-lain. Tapi tahu nggak, jumlah orang yang menggunakannya, mungkin nggak banyak ya pada saat itu. Tapi orang yang memakai Facebook tersebut, di hari ke-7, 70-80% tetap menggunakan Facebook. Di hari, contohnya hari ini nih, oke, kamu dapat 100 orang baru. Di hari Rabu depan, ada 70 orang yang menggunakan produk ini lagi. Login kembali. Walaupun UI UX-nya jelek, nggak ada like button, nggak ada share button, hanya ada ini doang tentang profilnya orang tersebut. Sekarang profil cuma salah satu bagian kecil daripada Facebook atau daripada Instagram. Tapi orang menggunakan Facebook pada saat itu di tahun 2005, 2 jam seharinya. Kayak orang pakai TikTok sekarang 2 jam seharinya. Hey, angka itu sangat luar biasa. UI UX jelek, fiturnya nggak ada, tapi 70% orang balik di hari ke-7 dan setiap hari mereka menghabiskan 2 jam di sana. Okay? So that's how you need to think about istilahnya product development sama idea validation. Di tahun 2006, ini di sini nih, lebih bagus nggak Facebooknya? Lebih bagus UI UX-nya. And then di tahun 2008 mereka come up with the like button dan see how categorize the home screen is, ada wall, ada info, ada photos. Terus di tahun 2011 ada di kolom paling kanannya ada notification tab, ada wall cover-nya, ada profile picture-nya. Lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan. User tetap menggunakan Facebook kan. So at the end of the day, ini tahun 2013 dan 2019 jauh lebih bagus, jauh lebih rapi gitu. Dan at the end of the day, ini yang happen. Kamu lihat di tahun 2005 dan di tahun 2019, perbedaannya itu langit dan bumi. Facebook ada like button, ada share button, ada video, ada konten yang jauh lebih bagus karena orang makin baik. Tapi dari awal sampai akhir, orang tersebut masih menggunakan Facebook. Imagine kalau si Mark Zuckerberg menunggu sampai tahun 2000, maksudnya menunggu sampai produknya tuh benar-benar bagus, baru dia launching. At the end of the day, we wouldn't have Facebook. So that's what he has done. Dan saya pikir, ya sekarang ini kita bisa melihat dengan mudah bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk dilakukan oleh tim via Facebook. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu adalah paid consumer product, contohnya apa sih paid consumer product? Kayak kamu pakai Traveloka, kamu pakai Airbnb gitu. Kamu tidak boleh menggunakan indikator yang sama untuk mengakses bahwa ide kamu atau produk kamu sudah mencapai product market fit. Karena kalau misalnya kamu adalah a paid consumer product, contohnya Traveloka dan Airbnb, kamu hanya digunakan apabila mereka ada kebutuhannya. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah kamu hanya menggunakannya atau mengakses pada saat orang-orang melakukan pembelian di bulan ke-6. Dan juga organic growth champion-nya ada berapa banyak. So, kalau misalnya kamu lihat nih, download-nya kamu ada 100 orang, kamu kan bisa breakdown. Kamu pakai Google, Facebook, sama TikTok, performance marketing-nya berapa banyak. Kamu lihat dari istilahnya sosial medianya kamu berapa banyak. Dan kamu bisa melihat orang-orang istilahnya ketik bahwa, hey, saya tag Traveloka. Ada berapa banyak orang yang nge-tag Traveloka? Itu adalah organic growth. Apabila kamu bisa mencapai 50-70% organic growth, itu udah luar biasa.
dari aplikasinya kamu. Artinya produknya kamu udah mencapai product market fit. Gitu. Oke, ini sama juga kayak produknya kamu, Mas Siskia. Kamu adalah paid B2B products. Jadi, of course, ini istilahnya kamu melihatnya di jangka yang lebih panjang. Kamu harus lihat setiap bulannya mereka menggunakan produk kamu lagi nggak? Ya, atau istilahnya kalau kamu adalah SaaS, software as a service, churn rate-nya kamu berapa? Koko saya mempunyai aplikasi B2B. Dia itu ngebantu building management apartemen untuk istilahnya manage complaint. Sekarang kalau kamu tinggal di apartemen, kalau kamu ada komplain, kamu kan istilahnya ngisi form, tulis, habis itu dari receptionist dapat kertasnya tersebut dilempar kepada engineering, dari engineering dilempar lagi sama pihak lainnya gitu. Jadi Koko saya nge-digitize itu semua gitu. Dan dia udah ngejual ke 40 apartemen. Churn rate-nya 0. Nggak ada orang yang keluar dari produknya dia. Jadi setiap bulan dibayar terus, bayar terus. Buat dia tuh udah enak gitu. Churn rate-nya tuh 0. Jadi if you're paid B2B product, kamu harus lihat money repurchase atau churn rate-nya orang yang keluar tuh ada berapa banyak. Kalau keluarnya istilahnya di atas 10%, you have to be careful. Harus hati-hati. So again, if you're paid B2B product, organic growth, apakah dia akan nge-refer kepada temennya? Dari 10 kamu dapat 2, itu udah luar biasa. Dari organic growth maksudnya. Si perusahaan yang kamu deketin nge-refer kepada teman lain. Gue pakai ini bro. Gue pakai solusi ini ngebantu gue banget. So organic growth is one of the best metrics untuk tell you that you have a validated idea yang benar-benar digunakan oleh user tersebut. Oke. So ini adalah a quick summary. I'll let you guys have a quick read about it. At the end of the day, bukan jumlah downloads ya. Jadi jumlah download itu nggak penting sebenarnya. Dulu kayak perusahaan saya, hampir 100 juta download di seluruh dunia. Retention-nya kita sama monetization-nya kita nggak tinggi. Susah buat kita membesarkan. Oke? Itu adalah realita 1. Saya mau quickly bahas tentang realita 2 kepada teman-teman. Pernah dengar nggak? You don't know what you don't know. Kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Oke? Jadi, kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Artinya, it's as simple as this. Let me quickly. Oke, so ini adalah dunia, adalah semua istilahnya pengetahuan yang ada di dunia ini. Contohnya tentang istilahnya tentang nyanyi deh gitu, tentang nyanyi. Saya tahu bahwa istilahnya nyanyi itu ada do re mi fa sol la si do gitu. Dan istilahnya saya juga tahu bahwa istilahnya saya nggak tahu bagaimana nyanyi dengan istilahnya perut atau dengan apa namanya tenggorokan gitu. Dan saya tahu bahwa saya harus switch kalau mau nyanyi bagus antara tenggorokan dengan istilahnya perut. Tapi saya nggak tahu gimana cara melakukannya. Nah, beyond istilahnya informasi dengan hal tersebut, banyak teknik tentang menyanyi, bagaimana suaranya bisa dinaikkan, itu saya nggak tahu. So, realita hidup itu adalah we just don't know what we don't know. Oke? And sama juga pada saat kamu dalam startup ini, hal yang kamu nggak tahu akan mempunyai pengaruh besar atas kesuksesan atau kegagalan perusahaannya kamu. Jadi hal-hal besar dan hal-hal kecil, contohnya micro factors sama internal factors, itu akan mempengaruhi tingkat kesuksesannya kamu. Tapi kamu tahu bahwa hal yang kamu nggak tahu tersebut jauh lebih banyak daripada hal yang kamu tahu. Contohnya kayak si Coca-Cola tadi yang saya ceritain. Jadi sebagai CEO-nya Coca-Cola, dia nggak tahu bahwa orang-orang begitu attach-nya kepada Coca-Cola. Kalau misalnya dia tahu, dia nggak akan melakukan hal tersebut kan. So, seorang sehebat orang CEO Coca-Colanya pun, dia banyak hal yang dia nggak tahu tersebut. Oke? So, saya akan istilahnya play this. Kelihatan nggak screen saya? Kelihatan ke TED Talks nggak? Masuk nggak? Masuk? Oke.
Saya akan mainin ya. Oke. Suaranya kedengaran nggak? Masuk nggak suaranya? Yes, good. Oke, good. Sekitar 6 menit, jadi have a quick look at it. Breakfast is ready. I'm really excited to share with you some findings that really surprised me about what makes companies succeed the most, what factors actually matter the most for startup success. I believe that the startup organization is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things. But if the startup organization is so great, why do so many fail? That's what I wanted to find out. I wanted to find out what actually matters most for startup success. And I wanted to try to be systematic about it, avoid some of my instincts and maybe misperceptions I have from so many companies I've seen over the years. I wanted to know this because I've been starting businesses since I was 12 years old, when I sold candy at the bus stop in junior high school, to high school when I made solar energy devices, to college when I made loudspeakers. And when I graduated from college, started software companies. And 20 years ago, I started Idealab. And in the last 20 years, we started more than 100 companies, many successes and many big failures. We learned a lot from those failures. So I tried to look across what factors accounted the most for company success and failure. So I looked at these 5. First, the idea. I used to think that the idea was everything. I named my company Idealab and how much I worship the aha moment when you first come up with the idea. But then over time, I came to think that maybe the team, the execution, adaptability, that mattered even more than the idea. I never thought I'd be quoting boxer Mike Tyson on the TED stage, but he once said, "Everybody has a plan until they get punched in the face." And I think that's so true about business as well. So much about a team's execution is its ability to adapt to getting punched in the face by the customer. The customer is the true reality. And that's why I came to think that the team maybe was the most important thing. Then I started looking at the business model. Does the company have a very clear path generating customer revenues? That started rising to the top in my thinking about maybe what mattered most for success. Then I looked at the funding. Sometimes companies received intense amount of funding. Maybe that's the most important thing. And then, of course, the timing. Is the idea way too early and the world's not ready for it? Is it early, meaning you're in advance and you have to educate the world? Is it just right, or is it too late and there's already too many competitors? So I tried to look very carefully at these 5 factors across many companies. And I looked across all 100 Idealab companies and 100 non-Idealab companies to try and come up with something scientific about it. So first, on these Idealab companies, the top 5 companies, CitySearch, Cars Direct, GoTo, NetZero, Tickets.com, those all became billion-dollar successes. And the 5 companies on the bottom, Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop Factory, PeopleLink, we all had high hopes for, but didn't succeed. So I tried to rank across all of those attributes how I felt those companies scored on each of those dimensions. And then for non-Idealab companies, I looked at wild successes like Airbnb and Instagram and Uber and YouTube and LinkedIn, and some failures, Webvan, Cosmo, Pets.com, Flues, and Friendster. The bottom companies had intense funding. They even had business models in some cases, but they didn't succeed. I tried to look at what factors actually counted the most for success and failure across all these companies, and the results really surprised me. The number one thing was timing. Timing accounted for 42% of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the unique idea, that actually came in third. Now, this isn't absolutely definitive. It's not to say that the idea isn't important, but it very much surprised me that the idea wasn't the most important thing. Sometimes it mattered more when it was actually timed. The last 2, business model and funding, made sense to me, actually. I think business model makes sense to be that low because you can start out without a business model and then add one later if your customers are demanding what you're creating. And funding, I think as well. If you're underfunded at first, but you're gaining traction, especially in today's age, it's very, very easy to get intense funding. So now let me give you some specific examples about each of these. So take a wild success like Airbnb that everybody knows about. Well, that company was famously passed on by many smart investors because people thought, no one's going to rent out a space in their home to a stranger. Of course, people proved that wrong. But one of the reasons it succeeded, aside from a good business model, a good idea, great execution, is the timing. That company came out right during the height of the recession when people really needed extra money. And that maybe helped people overcome their objection to renting out their own home to a stranger. Same thing with Uber. Uber came out, incredible company, incredible business model, great execution too, but the timing was so perfect for their need to get drivers into the system. Drivers were looking for extra money. It was very, very important. Some of our early successes, CitySearch came out when people needed web pages. GoTo.com, which we announced actually at TED in 1998, was when companies were looking for cost-effective ways to get traffic. We thought the idea was so great, but actually the timing was probably maybe more important. And then some of our failures. We started a company called Z.com. It was an online entertainment company. We were so excited about it. We raised enough money. We had a great business model. We even signed incredibly great Hollywood talent to join the company. But broadband penetration was too low in 1999, 2000. It was too hard to watch video content online. You had to put codecs in your browser and do all this stuff. And the company eventually went out of business in 2003. Just 2 years later, when the codec problem was solved by Adobe Flash, and when broadband penetration crossed 50% in America, YouTube was perfectly timed. Great idea, but unbelievable timing. And in fact, YouTube didn't even have a business model when it first started. It wasn't even certain that that would work out. But that was beautifully, beautifully timed.
So what I would say in summary is execution definitely matters a lot. The idea matters a lot, but timing might matter even more. And the best way to really assess timing is to really look whether consumers are really ready for what you have to offer them, and to be really, really honest about it, not be in denial about any results that you see. Because if you have something you love, you want to push it forward, but you have to be very, very honest about that factor on timing. As I said earlier, I think startups can change the world and make the world a better place. I hope some of these insights can maybe help you have a slightly higher success ratio and thus make something great come to the world that wouldn't have happened otherwise. Thank you very much for a great audience. Okay. So, Breakfast is ready. okay, so that was about timing. Siapa yang kepikiran bahwa timing adalah hal yang sangat penting buat ngevalidasiin atau membesarkan bisnis gitu. So, jadi at the end of the day, banyak hal yang kalian akan nggak tahu dan akan mempengaruhi sukses atau kegagalan suatu bisnis tersebut. Jadi, bagaimana caranya best practices untuk istilahnya kalian nge-overcome masalah yang possibly ada ini? 2 kata doang. Why now? Why do the users actually need the product now? In fact, pada saat kalian nge-pitching kepada investor ke depannya, salah satu pertanyaan yang kalian harus jawab adalah why now? Why now? Buat saya, kita lulus sendiri, why now-nya juga perfect timingnya. Karena saya ngebangun kita lulus pada saat COVID mulai reda. Jadi bisnis mulai ngebuka, orang-orang yang udah di lay off lagi nyari kerja lagi. Dan liquidity atau jumlah kuantitas orang yang pemberi kerja dan yang mencari kerja itu besar. Saya dibantu oleh timing pada saat itu. Okay? Cool. So at the end of the day, sebagai startup founder, at the end of the day, finding product market fit itu sangat sulit. Dan saya bisa guarantee kepada kalian, the likelihood of kalian gagal jauh lebih besar daripada the likelihood kalian sukses. Dari di sini kalian, kalau misalnya kalian membuat produk baru, 99% dari kalian pasti akan gagal. Itu realitanya, statistiknya. Dan kalian jangan berpikir bahwa kalian bisa beat the statistic, ya, bahwa dulu saya pikir gitu, oh gue keren, gue hebat. Tapi saya gagal setelah dapetin 700 miliar di bank, pasti gagal. Statistiknya akan memberitahukan kepada kalian bahwa kalian itu pasti akan gagal. Tapi kalian nggak boleh ciut. Bentar ya. Tapi kalian nggak boleh ciut. Karena kenapa? Sebagai startup founder, at the end of the day, kamu harus hidup dengan ketidakpastian ini, dengan mengetahui bahwa kesempatan kalian gagal itu jauh lebih tinggi daripada kalian sukses. Bagaimana cara meningkatkan istilahnya kesempatan kalian sukses? Harus smarter, harus hardworking, harus lebih termotivasi. Tapi dengan istilahnya kalian lebih hardworking, kalian lebih smarter, kalian lebih motivated pun, itu nggak akan guarantee bahwa kalian akan sukses. There's no guarantee in life. There's no guarantee in life. Saya sama co-founder saya sendiri, sehari kita kerja 12-14 jam. Tapi kita juga mengerti bahwa kita belum tentu sukses dalam menjalankan atau membesarkan kita lulus. Kita harus datang, lead the team, smile, encourage, motivate mereka bahwa we can do it. No matter how slim our chance of success is, we'll do our best, we'll fight it. That's what we have to do as founders. Dan saya benar-benar berharap bahwa kalian bangun setiap hari mempunyai mentalitas yang sama. Karena mentalitas yang ini kita bangun itu setelah 5-10 tahun. Nggak gampang membangun mentalitas ini. Tapi you have to build it and you have to grow it. Dan terakhir, saya pengen share kepada teman-teman tentang quote dari Theodore Roosevelt. It's called The Man in the Arena. So, he's done a wonderful thing. Dan ini adalah salah satu speech yang benar-benar populer. So, teman-teman kalau misalnya di sana,
please have a read about it. Karena ini salah satu yang saya sangat bisa relate sih, gitu. Oke. Hey Helen, pernah lihat quote ini nggak? I can't hear you. I think you're muted. Yes, pernah. Yeah, it's a wonderful quote, right? It's what we live by lah. Yeah, no choice. Okay, so yeah, so thank you. That's the end of my lessons today. So ini adalah credential saya. Saya udah share kepada Felix. Kalian panggilnya Pak Felix. Jadi kalau kalian klik itu bisa masuk ke saya punya email atau saya punya LinkedIn. So kalau mau bahas, feel free to let me know, and I'll definitely respond to you. Oke, teman-teman, thank you so much for your time. Thank you so much for your attention. Ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas? Thank you, Jimmy, for the presentation. Thank you so much for the learning. Mungkin ini sambil memanasi teman-teman juga ya. Mungkin aku nanya dulu mungkin ya. Okay, what is like the most crazy or like the most interesting things that you have done when you first started Kita Lulus that you were trying to do to prove that there is demand for your product? So I think this is helped by someone in Indogen kan waktu itu. Jadi Really? ya, I forgot siapa tuh. Tapi keluarganya tuh ada hotel di Bandung. What's the name? Siapa namanya? Is it Ataya, no? Maybe, ya. Okay. Jadi kita minta dikenalin sama salah satu orang yang kerja di sana. Dan kita istilahnya tinggal bareng sama dia, makan bareng sama dia, kerja bareng sama dia. Dia itu sebagai office boy, bukan office boy lah, yang ngebersihin bagian hotelnya. Dan kita makan apa yang dia makan, kita pulang ke rumahnya dia. Jadi di depan rumahnya tersebut itu kuburan. Masuk di gang ke dalam, dan 5 meter di depan halamannya itu udah ada kuburan. Dan habis itu, ini pertama kali saya pergi ke sana gitu kan. Tempat dapur sama tempat masak itu adalah dan tempat mandi itu adalah tempat sama. Jadi saya mandi, pada saat saya mandi airnya tuh udah bau besinya kuat banget dan saya tuh cium bau minyak. Pertama kali saya melakukan itu. Supaya saya tuh bisa benar-benar ngerasain, oh inilah kondisinya mereka, inilah apa yang mereka alamin, inilah yang mereka harapannya mereka. Karena benar kalau kita ngomong doang tuh bisa merasa satu hal, tapi kalau misalnya kita tinggal bareng sama mereka, tempatnya tuh nggak ada cat. Atasnya tuh berasa kayak penjara kan, cuma ada satu bolam yang turun doang. Dan kita benar-benar bahwa oke, dia bilang bahwa saya mau kerja supaya saya ada duit dan saya bisa perbaiki rumah itu. Dan setelah saya tinggal di sana, saya baru mengerti bagaimana how much mereka tuh mau save money untuk improve rumahnya mereka. Then you get a sense of appreciation that's what they want. If you only listen to them what they talk, then you don't know how much badly they want it or how much of the condition that they are in gitu. Yeah, thank you, Jimmy. Maybe just one more question, yeah. Sure. You're a seasoned founder, right? Kita Lulus is your second startup. If you can describe your entrepreneurial journey so far in one word, what would it be? I think it's exciting, right? I think setiap hari itu ya pasti ada stres. Setiap hari ada kebakaran lah. Jadi kita harus step into it. Tapi ujung-ujungnya gimana ya, Helen, as I shared sama teman-teman tadi, setiap hari kita bangun dengan realita bahwa the likelihood kita gagal itu jauh lebih besar daripada kita sukses. Kayak istilahnya, when you fight a war sama orang lain, kalau misalnya kamu tahu bahwa negara kamu akan kalah, kamu akan mati, ya istilahnya akan menghasilkan 2 tipe orang doang. Ciut dan kabur, atau you just want to be there and do your best.
So for us it's not just me ya, tapi co-founder saya, it's always exciting. Dan kita nggak boleh ciut. Kalau kita ciut, timnya kita gimana? Pasti mereka juga ciut kan. So that's what we do. It's exciting. Alright, okay, thank you. I think I will leave it open teman-teman dari PU, teman-teman dari set sale. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan malu-malu. I think ini opportunity yang bagus banget ya. Kapan lagi bisa ketemu dengan Jimmy, dengan ngobrol-ngobrol bareng seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada penasaran banget, jangan malu-malu. Shoot your questions away aja. Mungkin dari Hiskia, dari Agus, dari tim Yuri, dari tim Bunga juga, dari Elizabeth. Oh, Ya, Mbak. silakan Mas Agus, kalau ada pertanyaan mungkin. Iya, makasih. Terima kasih banyak Mas Jimmy yang sudah share ya pengalaman entrepreneur-nya. Ini sangat insight banget buat saya pribadi, buat kami juga dari Teams ya, Mas Hiskia dan saya gitu ya. Dan Mas Jimmy humble banget dalam menyampaikan pencapaiannya sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan kami ya, kami belum apa-apa banget gitu. Tadi sih menarik Mbak tadi tentang likelihood kegagalan sebenarnya lebih banyak ya daripada kesuksesannya. Nah ini bagaimana mengatasi maksudnya memelihara semangatnya sih sebenarnya ya untuk tetap bertahan bahwa ya suatu hari kita akan mencapai the point gitu, titik puncak kesuksesan itu gitu. Nah ini gimana pengalaman Mas Jimmy untuk memelihara semangat seperti ini? Itu aja Mbak, makasih. Thank you Mas Agus. Saya juga istilahnya belajar dari orang-orang hebat gitu. Jadi dulu waktu saya juga mulai kayak kamu. Jadi saya hoki aja sebenarnya bisa di titik ini. Dan saya belum sukses sebenarnya. Tapi istilahnya saya pernah mendengar satu orang bilang begini. Tujuan hidup kamu tuh apa? Atau istilahnya target hidup kamu tuh apa? Orang-orang pasti akan bilang bahwa oke, gue mau ada duit 50 miliar rupiah. Gue mau ada mobil yang banyak. Gue mau rumah yang besar. Tapi what if kamu istilahnya udah mendapatkan istilahnya target hidupnya kamu seperti itu. Setelah kamu dapat 50 miliar, keluarga yang bahagia, habis itu mobil yang banyak. Akhir-akhirnya istilahnya hidup udah jadi bland atau nggak ada rasa gitu. Tapi saya rasa, dan saya juga diajarin ya, target hidupnya kita adalah sebuah state, sebuah kondisi, di mana saya dengan istilahnya tingkat kegagalan yang tinggi, kamu bisa berdiri tegak, kamu bisa lead timnya kamu, dan kamu percaya diri, dan kamu solve sebuah problem yang ada setiap hari, day in and day out. Jadi definisi suksesnya kamu bukan ditentukan oleh rumah yang kamu punya, tempat yang kamu tinggal, tapi dengan state atau kondisinya kamu. Dan saya sangat bisa relate kepada hal tersebut. Tujuan hidupnya saya adalah saya ingin menjadi seorang problem solver, seorang yang memberikan kembali kepada orang-orang, contohnya kepada Mas Agus, Mas Hiskia, kayak gini. Dan kalau saya nggak dibayar di sini, saya juga senang karena itu istilahnya tanda kutip state yang saya mau achieve dalam hidupnya saya ini. So dengan saya mendengar itu mengubah mindsetnya saya. Saya gagal pun tuh nggak apa-apa, tapi asalkan saya achieve this kind of state, saya do my best. Saya memberikan inspirasi, saya memberikan leadership. That's the end goal buat saya. Pertanyaannya, seberapa lama saya bisa sustain hal seperti ini gitu. Apakah menjawab Mas Agus? Ya Mbak, menarik banget gitu ya misi Mas Jimmy dalam hidup. Nah Mas gimana bisa sustain kira-kira dengan value yang dimiliki oleh Mas Jimmy? Saya susah jawab itu sih ya. Tapi I think it's up to you sih seberapa besar kamu maunya. Karena jujur ngomong, saya seneng gitu Mas Agus untuk istilahnya berbagi. Moga-moga saya bisa memberikan sesuatu kepada Mas Agus, Mas Hiskia, Bunga, dan Laura, Livia di sini. Istilahnya, ya ini passion, istilahnya yes, it's my passion gitu. So, caranya bagaimana?
do something that makes you feel good lah. Jadi ini makes me feel good, dan saya selalu ngikutin what makes me feel good sih. Walaupun saya kerja 14 jam sehari, 12 jam sehari, kita nggak ngeluh gitu. Mata kadang-kadang capek, kadang-kadang saya pulang ke rumah udah capek banget, istri ngajak ngomong, saya nggak pay attention. Saya diomelin sama istri saya kadang-kadang gitu. Tapi at the end of the day, this is what I like to do, and yeah, you keep going, you keep going. Makasih Mas Jimmy, makasih Mbak. Jimmy, ya mungkin kita boleh buka untuk satu atau dua pertanyaan lagi ya. Silakan dari teman-teman. Aku mau tanya, Silakan Hizkia. tadi yang aku juga bilang B2B ini susah banget, apalagi sekarang kami juga lagi di fase Hizkia, maaf, ini kayaknya speaker mic-nya jauh banget ya. Suaranya kecil sekali. kayaknya enggak. Ini udah jelas belum? Ada nggak sih kok trik di saat kita ketemu klien pertama kali? Lagi ini kan saya belum ada portofolio sama sekali. Untuk meyakinkan si klien ini sama itu gini, kalau misalnya klien itu kayaknya mau ambil idenya aja, mau ambil ide aja tapi nggak beli di kita. Ambil apanya aja, Hizkia? Sorry, susah, agak susah dengar. Sorry. Ini udah jelas belum? Oh, jauh lebih jelas. Oke, thank you. Kalau misalnya klien tuh gini, cuma penasaran sama idenya kita, udah minta semua datanya, tapi kayaknya nggak kelihatan ada end game-nya untuk beli gitu. Itu kita harus gimana? Apakah tetap kasih aja? Tapi kan kalau kasih aja kan ya sama aja kayak kita kasih free gitu. Kasihnya kasih apa? Kasih deck-nya kamu, kasih aksesnya kamu, atau gimana? Kalau produk saya ini kan sebenarnya lebih ke sistem integration. Biasanya itu kan di awal pasti akan diminta, bukan di awal sih. Nah, kalau udah deal biasanya akan diminta spesifik desainnya. Nah, si klien udah minta spesifik desainnya, tapi belum ada kejelasan untuk kerjasama atau sebagainya. Understand, belum ada komitmen. Sedangkan mereka minta kamu untuk istilahnya commit resources-nya kamu kan, waktu, resources, dan lain-lain. Oke, jadi dari sisi klien selalu mau untuk meminimalisir resikonya dia. Itu udah pasti. Kalau misalnya produknya nggak cocok, dia bisa walk away atau enggak. Itu adalah realitanya. Dan kamu sebagai istilahnya orang yang penjualnya, kamu istilahnya mau meminimalisir resiko. What if dia nggak jadi beli kan? Jadi some things that you can do. Rizky, lu ada teman yang dalam bidang legal nggak sih? Hukum. Ada nggak? Oke, baik. Lu telepon temen lu yang agak baik, lu minta dia ngedraftin surat di mana istilahnya bisa sama lu sama company-nya tersebut bahwa istilahnya oke, gua bakal commit X. Lu bisa pakai istilahnya selama 3 bulan. Tapi kalau setelah 3 bulan tersebut ada possibility dia pakai atau dia nggak pakai. Kalau misalnya dia nggak pakai, dia harus ngebayar lu contohnya 15 juta atau 20 juta untuk ngekompensasiin waktunya lu gitu. Kalau misalnya dia nggak mau lagi, ya, jadi istilahnya lu ada 2 opsi. Oke, what can you do untuk istilahnya bilang dia oke, tapi lu bisa mitigasi resikonya lu. Contohnya, ya lu kasih ekstra 3 bulan lagi, dan ekstra 3 bulan itu tersebut, lu bilang sama dia bahwa, hey, lu ada feedback apapun, nanti gua akan improve feedback-nya tersebut. Tapi harus ada satu garis merah,
di mana garis merahnya tersebut either yes or no. Kalau misalnya no, lu dikompensasikan atas waktu-waktu dan effort yang lu telah keluarkan buat mereka. And get your legal friend to do that draft. Bilang aja untuk untuk dia punya case study lah atau portofolio. Oke, thank you. Ya, sip. Oke, back to you, Helen. Yes, mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita boleh wrap up ya kalau begitu. Dan mungkin saya akan kembalikan ke Mbak Gita mungkin yang ada di sini. Dan itu mungkin saya juga mau berterima kasih banget sama Jamie. Jamie, thank you banget waktunya dan thank you banget udah entusiasmnya ya, passionnya juga untuk sharing, knowledge sharing, practical insights semua buat teman-teman Presiden University. Saya dari Indogen aja really appreciate it gitu. Dan oke, back to Mbak Gita ya kalau gitu. Nih, sorry, Mas Abdi kayaknya ada pertanyaan deh. Silakan Iya, silakan nih, Mbak. ada pertanyaan di chat, Bu. Dari Mas Abdi Abdi, Rahman. saya mau tanya tentang hubungan UI dengan produk yang benar-benar kalau ekspor impor ini kan bisnisnya besar, jadi gimana maksudnya gimana Mas Abdi? Saya kurang ngerti atas pertanyaannya. Boleh tolong dijelasin? Mas Abdi, halo. Mas Abdi, apakah Mas Abdi mungkin bisa open mic sebentar aja biar lebih jelas, mungkin bisa kedengeran suaranya. Halo Kak, ini kan yang kata Kak Jimmy tadi penjelasan UI dengan bagus UI-nya dengan hubungan dengan produk itu. Oke, mungkin saya coba jawab ya. Saya nggak tahu ini tepat atau enggak. Jadi kalau misalnya kamu kan ekspor import. Iya. Jadi saya nggak tahu kamu ada interface kayak contohnya dashboard atau apa atau enggak gitu. Kalau misalnya dashboardnya kamu istilahnya UI UX-nya masih nggak bagus, nggak apa-apa, dirilis saja dulu supaya istilahnya penggunanya tuh ada masalahnya di mana. Kamu nggak usah nunggu sampai buttons-nya tuh warnanya tuh cantik, semuanya istilahnya enak di mata, nggak usah nunggu sampai itu. Karena yang paling penting dari ekspor import adalah, I don't know, mungkin istilahnya produknya bisa dikirimkan tepat waktu atau enggak, tingkat kepercayaannya tinggi atau enggak untuk melakukan pembayaran. Jadi UI UX bukan istilahnya masalah utama buat kamu membuat platform atau usahanya kamu sih. Ngejawab, Mas Abdi? Oh, Abdi. Oke, it's okay. Mas Abdi, ada email saya di sana. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh lewat email saya aja ya. Sepertinya koneksinya buruk sih, Abdi, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya balikin ke Mbak Gita dulu ya, karena udah pas jam 7 juga. Iya, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, boleh kita tutup aja, Bu. Kak Jimmy, soalnya ini juga udah mau masuk ke jam 7, pas sama estimasi waktu kita. Oke. Alright, thank you so much waktunya, and I hope you guys find it useful. Thank you Helen, thank you Mbak Gita juga untuk bikin sesi ini. Terima kasih Kak Jimmy, Bu Helen. Thank you banget Jimmy. Thank you. Good luck guys. Take care. Bye-bye. Oke, saya end the meeting ya kalau gitu. Oke, thank you semua. Selamat malam. Thank you, selamat malam Mbak. Thank you.